Para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Banyak orang mengatakan perampokan terjadi karena adanya kesempatan, dan terkadang itu memang benar. Seperti yang terjadi dengan film The Owners. tahun 2020 yang disutradarai oleh Julius Berg. 3 orang gelandangan akan merampok sebuah rumah yang besar, dan yang tinggal di rumah besar itu hanya 2 orang, lebih tepatnya sepasang suami istri yang sudah tua, alias kakek nenek. Karena kesempatan ini, 3 gelandangan itu merampok rumah besar itu. Tetapi tanpa 3 gelandangan itu ketahui, rumah besar itu menyimpan sesuatu yang lebih besar dari rumah itu. Go, eh? Yeah, well, I'd like to see you deal with being ill. Film ini dibintangi dengan Maisie Williams. perempuan mungil yang dikenal lewat. Game of Thrones. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Ini adalah Bambang, Joko, dan Abdul, yang jelas bukan nama di filmnya, alias namanya disamarkan ya, karena mereka bertiga mirip banget dengan teman saya. 3 gelandangan ini akan merampok sebuah rumah besar milik seorang dokter yang sudah tua. Dan dokter itu hanya tinggal bersama dengan istrinya yang sudah tua juga, alias dengan kata lain mereka adalah kakek nenek. Tak lama kemudian, ini adalah Mary, cewek Abdul. Mary datang untuk mengambil mobilnya yang dipakai dengan Abdul, tetapi mobil itu nanti mau dipakai Abdul untuk angkut barang curian, dan Mary mau tidak mau harus menunggu Abdul. Beberapa saat kemudian dokter itu dan istrinya pergi. That's it. Keep a lookout, babe. Saat sudah sampai di dalam rumah, Bambang bertanya ke Joko di mana letak berangkas uangnya, dan Joko menjawab tidak tahu. Rupanya ibu Joko kerja sebagai pembantu di rumah besar itu, dan Joko bicara ke Bambang dan Abdul kalau rumah besar itu banyak uangnya. Go, eh? Yeah, well, I'd like to see you deal with being ill. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah berangkas yang besar di basement. Pertama, mereka senang karena berangkasnya ketemu. Kemudian Bambang melihat pintu berangkas itu memakai kombinasi angka putar, dan Bambang tidak bisa membobolnya. Fat boy. It can't be that hard. Piece of shit. Setelah gagal membobol berangkas, Bambang mempunyai ide. Ide Bambang yaitu menunggu dokter itu pulang dan memaksa dokter itu untuk memberitahu berapa kode berangkasnya. Abdul pun setuju dengan ide Bambang, sedangkan Joko gendut tidak setuju dengan ide itu, tetapi Joko hanya dianggap anak bawang dengan mereka. 3 gelandangan itu pun ngemil sambil menunggu dokter itu pulang ke rumah. Rupanya Mary masih menunggu Abdul untuk mengambil kunci mobilnya. Abdul kemudian mengajak Mary untuk masuk ke dalam rumah besar itu. Sesampainya di dalam rumah, Abdul malah mengajak Mary untuk ngecas sebentar. Saat mereka ngecas, Joko terus melihat ke arah mereka. Mungkin si Joko mau ngecas juga. Mary kemudian bicara ke Abdul kalau dia sedang hamil. Abdul kemudian berjanji untuk selalu membahagiakan Mary. Tiba-tiba dokter itu pulang. Abdul kemudian memaksa Mary untuk memakai topeng yang padahal Mary tidak mau. No way. Inilah dokter itu, yaitu Dokter Hagin dan istrinya Ellen. Tangan Ellen kena pecahan kaca, dan Dokter Hagin menyuruh mereka untuk mengobati Ellen dulu. Mary merasa kasihan. Mary kemudian mengobati tangan Ellen. Saat Mary mengobati Ellen, Dokter Hagin melihat tato di tangan Mary dengan tulisan Mary Jane. Setelah Ellen diobati, mereka membawa Dokter Hagin ke basement tempat berangkas itu disimpan. Di basement, Dokter Hagin menolak untuk memberikan password berangkasnya. Ditambah lagi, Ellen melarang Dokter Hagin untuk memberikan password itu. Bambang kemudian mengambil tindakan keras untuk memaksa dokter itu bicara dengan cara menyiksa Ellen. Mary kemudian naik ke atas karena sudah tidak tahan dengan tingkah gelandangan itu. Bambang kemudian menyusul Mary karena takut Mary akan lapor ke polisi. Mary pun ketangkap dengan Bambang dan Bambang menghancurkan kabel telepon.
He's a big boy, princess. Di saat yang sama di basement, Dr. Hagin tahu kalau itu adalah Abdul dan Joko. Ternyata Dr. Hagin mengenal Joko, Abdul, dan Mary dari kecil. Dr. Hagin kemudian merasuki pikiran mereka untuk jangan melakukan ini, karena mereka anak baik, kata si dokter sih. Dr. Hagin tidak kenal dengan Bambang. Dan ini semua pasti karena hasutan setan si Bambang. Tetapi Abdul tidak mau mendengarkan ocehan Dr. Hagin. Sedangkan si Joko gendut ketakutan. Dan si Joko ini emang penakut banget orangnya. I will cut your fucking tongue out. Tak mau basa-basi lagi, Bambang menyuruh Abdul untuk memotong jari Ellen. Abdul tidak tega untuk memotong jari Ellen dan si Dr. Hagin tetap bersikeras tidak mau memberikan password berangkasnya walaupun nyawa Ellen dalam bahaya. Suasana pun makin panas saat Bambang menodongkan pistol dan tetap menyuruh Abdul untuk memotong jari Ellen. Abdul tak ada pilihan. Dengan tangan gemeteran, Abdul bertanya lagi berapa password berangkasnya, tetapi Dr. Hagin tetap tidak mau memberikan password itu. Give me the code. Abdul tidak mau memotong jari Ellen. Tak disangka Abdul menyayat tangan Bambang dan terjadilah perkelahian antara Abdul dan Bambang. Bambang menusuk perut Abdul dan Bambang berkuasa. Sedangkan si Joko ketakutan. Enak si Joko ini pulang aja lah, mendingan gak usah ikutan main. Setelah Abdul ketusuk, Dr. Hagin memberitahu Bambang berapa password berangkas itu. Tetapi Dr. Hagin memberikan password yang salah. Dan salah password itu sampai 2 kali. Dan itu membuat Bambang naik pitam. Sedangkan Mary berusaha melepaskan ikatannya. Don't worry. Just don't worry. Don't worry. No, please. Bambang kemudian mau memotong kepala Ellen. Dan si Dr. Hagin tetap tidak mau memberikan password berangkasnya. Tiba-tiba Mary menghantam kepala Bambang pakai godam. Mary kemudian mau membawa Abdul ke rumah sakit, tetapi dilarang dengan Dr. Hagin dengan alasan rumah sakitnya jauh. Dr. Hagin mengatakan biar ambulannya saja yang datang ke sini. Sambil menunggu ambulan, Dr. Hagin yang akan mengobati Abdul. 1 second. Quiet. I'm staying. I must insist. I need peace. Mary kemudian menunggu Abdul selesai diobati dengan Dr. Hagin dan si Joko gendut datang untuk menenangkan Mary. Joko pun mau ambil kesempatan. Joko mau mencium Mary dan tentunya Mary menolak. Mary kemudian memaki si Joko kalau Joko itu adalah penakut. Dan di basement tadi, Mary menuduh Joko sengaja tidak mau membantu Abdul supaya Abdul mati. Ternyata Joko menjalin hubungan dengan kembaran Mary, yaitu Jane. Mary dan Jane ternyata saudara kembar, dan Joko lah yang menyebabkan Jane sekarang menghilang pergi entah kemana. You're a fucking retard who drove my sister away. We all lost. Setelah puas memaki Joko, Mary datang melihat Abdul, tetapi Mary memegang Abdul nadi Abdul sudah tidak ada. Mary kemudian marah ke Dr. Hagin dan ambulan yang dipesan Dr. Hagin pun tidak datang-datang. Mary menyuruh dokter itu untuk menelpon ambulan lagi. Saat Dr. Hagin menelpon ambulan, Mary melihat kabel telepon itu putus. Akting Dr. Hagin pun ketahuan. Thank you so very much. It's quite normal to feel this way. Never fear. Mary tampak ketakutan, sedangkan si penakut Joko lagi disuntik dan dimanja dengan Ellen. Mary kemudian mau pergi, tetapi semua pintu dikunci. Ellen kemudian menghampiri Mary dan menaboknya. Ellen menganggap kalau Mary itu adalah Kathy, anak Dr. Hagin dan Ellen yang sudah meninggal. Dr. Hagin kemudian menjelaskan ke Ellen kalau ini bukanlah Kathy. Ternyata Ellen frustasi dan stres karena Kathy anaknya meninggal. Behind you. Warmer. Mary kemudian menghampiri Joko yang sedang nyantai nonton TV. Mary mau meminjam handphone ke Joko karena handphone Mary sudah di tangan Dr. Hagin. Tetapi si Joko pura-pura cuek dengan Mary. Mary kemudian mematikan TV yang ditonton dengan Joko dan bertanya lagi mau pinjam handphone. Tetapi handphone si Joko juga sudah berada di tangan Dr. Hagin. Your fucking phone. We have to call for help. You trust them? We need to get out of here now. Dr. Hagin kemudian datang dan mengajak mereka untuk minum kopi bersama. Mary menolak dan Mary mau SBT atau sebatang sebentar. Tetapi pintunya dikunci dengan Dr. Hagin. Dr. Hagin kemudian menasihati Mary kalau merokok tidak baik untuk perkembangan janin.
Dr. Hagin kemudian menceritakan tentang anaknya Katie yang sudah meninggal dan menunjukkan clippingan tentang anak hilang yang dibuat dengan Ellen. Dan clippingan itu tentang Jane, saudara kembar Mary, dan Mary tampak kesal. Oh, Ellen. Such a terrible loss. You both understand. Karena sedang kesal, Mary membongkar akting Dr. Hagin kalau Abdul itu sudah mati dan Dr. Hagin tidak pernah menelpon ambulan. About the ambulance, you never called. The phone's broken. You can't see the wood from the trees. Come now, Mary mau pergi dari rumah itu, tetapi Mary ketangkap. Ngomong-ngomong, si Ellen mencaruti Mary kalau Mary itu adalah perempuan kotor dan hina. Ellen menasihati Joko, jangan sampai Joko dapat bini seperti Mary yang kotor dan juga hina. Dr. Hagin kemudian naik ke atas dan Mary dijaga dengan si Joko. God, just get over here and let me. Sesampainya di atas, Ellen mengatakan kalau dia mau menghukum dan membunuh Mary karena Mary dapat mengacaukan semuanya. Sementara itu, Mary teriak ke Joko minta dibukakan pintunya. Joko mau mengarah ke Mary tetapi kaki Joko terasa dibius, mungkin karena suntikan Ellen tadi. Pelan-pelan Joko mengarah ke Mary sambil memanggil Dr. Hagin. Mary pun marah ke Joko kalau si Joko itu tolol dan bodoh banget, ngapain harus manggil Dr. Hagin. Dikatain tolol dan bodoh, si Joko pun nangis dan tidak terima. Saat Joko sedang menangis, Mary merayu Joko untuk dibukakan pintunya. Dan ternyata Joko menganggap Mary itu adalah Jane. Saat sudah bebas, Mary langsung mengarah ke atas dan Joko ditinggalin. Lama tak muncul, Joko kemudian menyusul Mary ke atas. BTW, film ini layarnya emang berubah jadi kecil begini. Berubah menjadi ratio 4/3. Sesampainya di atas, Joko melihat Mary. Mary mau pergi lewat jendela. Dan si Joko marah karena Mary mau meninggalkannya. Saat Joko marah, Mary merayunya lagi. Tentunya si Joko luluh. Dan rupanya Joko sedang engas dan mau memperkaos Mary. Tiba-tiba muncul gas asap. Mary langsung bangkit dan ambil pisau dan langsung mencari Dr. Hagin dan Ellen. Where the fuck are you? Tiba-tiba Joko yang lagi engas jatuh dari tangga dan terkapar. Dan tiba-tiba lagi muncul bayangan putih. Mary langsung ambil pisaunya dan mencari bayangan itu. Ternyata bayangan itu adalah Ellen. Ellen ditangkap dengan Mary dan Ellen menyuntikkan obat bius ke Mary. Mary langsung cabut suntikan itu dan membawa Ellen ke belakang. Di belakang, Mary menghantam si Ellen. Tiba-tiba Dr. Hagin datang dan melawan Mary. Badan Mary yang sedikit semaput dikarenakan asap dan juga obat bius. Mary meminta kunci mobil ke Dr. Hagin atau kalau tidak Mary akan membunuh Ellen. Sebelum menjawab kemauan Mary, Dr. Hagin membisikkan sesuatu ke Joko. Dr. Hagin menuruti kemauan Mary dan menyuruh Mary untuk sekalian membawa Joko pergi. Joko yang lagi pingsan pun diseret badannya mengarah ke mobil di basement. Sedangkan si Ellen sudah seperti orang gila. Saat Mary membuka garasi di depan rumah sudah ada Dr. Hagin dan Ellen. Mary mau menabrak mereka, tetapi tiba-tiba Mary ditembak dengan Joko dari belakang. Dr. Hagin kemudian menemui Joko dan mengatakan kalau Joko itu adalah anak baik dan anak baik pantas mendapatkan apa yang diinginkan. Brankas yang ada di basement itu kemudian dibuka dengan Dr. Hagin. Ternyata isi brankas itu adalah Jane, kembaran Mary yang pergi menghilang entah kemana dan rupanya diculik dengan Dr. Hagin dan juga Ellen. Dari kaca spion mobil, Mary melihat itu.
Joko kemudian dibawa masuk ke brankas dan dikurung bersama dengan Jane. We brought someone to see you. It's a surprise. Keesokan harinya, Dr. Hagin sedang mengubur mayat di halaman rumahnya. And you are my treasure. Dengan ending Joko yang dimasukkan ke dalam brankas bersama dengan Jane menjadi peliharaan kakek nenek psikopat ini. Apakah kamu ada yang penasaran dengan nasib Joko dan Jane selanjutnya? Rasa sakit kehilangan seseorang yang dialami Dr. Hagin dan juga Ellen membuat pasangan ini mengambil apa yang bukan hak mereka, lebih tepatnya menjadikan mereka psikopat. Film ini merupakan adaptasi dari novel grafis, Une Nuit de Plein Lune by Herman and Yves H. yaitu sebuah novel dari Perancis. Film ini juga menjadi film pertama dari sutradara Julius Berg, untuk film layar lebar. Dan itulah tadi cerita dari film The Owners. tahun 2020. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.